Karena gue selalu bilang ya teman-teman, semakin jauh perjalanan teman-teman, semakin luas pandangan teman-teman, semakin luas pandangan teman-teman, semakin terbuka pemikiran teman-teman ya, dan semakin jadi manusia yang baiklah teman-teman. Dan ketika teman-teman berada di Jepang ya teman-teman ya, apakah rasa nasionalis teman-teman hilang? Tentu saja tidak ya teman-teman, sangat tidak sekali. Karena gue sangat mengerti betul ya teman-teman, orang-orang yang sekarang berada di luar negeri, rasa nasionalisme mereka jauh lebih besar daripada orang-orang yang mungkin tinggal di Indonesia. Kita bisa lihat, orang Indonesia bisa buang sampah sembarangan tanpa perasaan bersalah ya teman-teman. Mungkin ketika gue mungkin bekerja di Indonesia, anggaplah gue pergi ke Jakarta dengan UMR yang tinggi, gue belum tentu bisa memenuhi keinginan keluarga gue, belum bisa membahagiakan keluarga gue dengan diri gue yang masih pas-pasan seperti itu ya. Jadi keputusan gue untuk berangkat ke luar negeri menurut gue adalah keputusan yang lebih baik ketimbang gue harus berkarir di Indonesia tapi pas-pasan seperti itu ya. Ya resiko pasti ada ya teman-teman ya. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Belakangan ini ya teman-teman, banyak sekali kita lihat hashtag kabur aja dulu ya teman-teman, itu baik di sosmed, di TV dan segala macam ya teman-teman, yang mana di situ mereka membawa atau menyuarakan untuk berangkat ke luar negeri, pergi ke luar negeri, baik itu belajar maupun pergi bekerja ya teman-teman. Nah sebenarnya untuk hal seperti ini menurut gue cukup menarik sekali ya untuk dibahas ya teman-teman, terutama mungkin bagi teman-teman yang mungkin sudah kepikiran untuk pergi ke luar negeri, apakah memang sebenarnya kita harus pergi ke luar negeri seperti itu. Nah, jadi di sini ya sebagai gue orang yang tinggal di luar negeri, tepatnya di Jepang ya teman-teman, di sini gue juga ingin memberikan pendapat ya teman-teman, sehingga nanti mungkin pendapat yang gue berikan ini bisa menjadi pencerahan atau referensi buat teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa memutuskan apakah harusnya teman-teman di Indonesia saja atau teman-teman di luar negeri seperti itu, ikut kerja di luar negeri seperti gue seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya buat teman-teman yang ingin tahu atau yang ingin dengar pendapat gue ya teman-teman, jadi silahkan nonton video ini sampai habis, karena menurut gue ini sangat penting sekali. Nah, jadi ya teman-teman, ketika teman-teman itu berada di Indonesia ya teman-teman, tentunya teman-teman pasti akan menghadapi beberapa kesulitan seperti itu ya. Misalnya sulitnya dalam menjalani hidup, sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya biaya pendidikan dan segala macam ya teman-teman. Dan gue pun dulu waktu di Indonesia ya, waktu baru lulus SMA ya teman-teman, gue itu sama sekali tidak kepikiran untuk pergi bekerja ke luar negeri ya teman-teman. Gue memang ada keinginan untuk ke luar negeri, tetapi hanya untuk liburan saja seperti itu. Misalnya pergi liburan ke Jepang, liburan ke Amerika seperti itu ya. Tetapi hal seperti itu tentunya tidaklah mudah ya bagi orang-orang yang berada di Indonesia teman-teman, apalagi untuk kelas bawah atau kelas menengah ya teman-teman. Untuk pergi liburan ke luar negeri itu butuh waktu dan menabung cukup banyak ya teman-teman, dan itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan, tetapi mungkin satu tahun atau 2 tahun seperti itu. Dan waktu di Indonesia, karena gue tidak ada kepikiran untuk pergi ke luar negeri setelah lulus SMA, dan gue itu juga tidak ada kepikiran untuk melanjutkan pendidikan ya teman-teman. Nah, jadi waktu itu gue bilang kepada orang tua gue untuk tidak pergi kuliah lah seperti itu, tidak lanjut kuliah, gue ingin langsung cari kerja aja setelah lulus SMA seperti itu. Tetapi sayangnya keinginan gue itu ditolak langsung ya oleh kedua orang tua gue, karena mereka ingin gue itu melanjutkan pendidikan agar nanti tidak sulit dalam menjalani kehidupan seperti itu ya. Karena faktanya di masa itu untuk orang yang lulusan SMA saja itu sudah sulit mencari pekerjaan, apalagi untuk orang-orang yang lulusan universitas itu saja masih belum ini kan, chance-nya masih rendah seperti itu ya teman-teman untuk dapat pekerjaan. Sehingga orang tua gue menyuruh gue untuk melanjutkan kuliah agar nanti gue bisa mendapatkan kehidupan yang layak seperti itu, agar mudahlah menjalani kehidupan. Ya alhasil sebagai anak yang baik, gue itu pastinya mengikuti keinginan orang tua gue ya teman-teman, dan gue melanjutkan pendidikan. Setelah waktu itu gue lulus kuliah itu sekitar 3,5 tahun ya teman-teman, lumayan cepat. Dan setelah itu gue lulus kuliah, gue mengikuti atau menjalani hal-hal yang sama yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yaitu adalah mencari pekerjaan ya teman-teman. Dan ternyata benar sekali apa yang dikatakan oleh orang tua gue tersebut. Ternyata mencari pekerjaan di Indonesia itu sangatlah tidak mudah ya teman-teman. Ketika kita mencari pekerjaan itu cuma masukkan lamaran, ternyata nggak ada panggilan seperti itu. Sekalinya ada panggilan ternyata dapat perusahaan yang abal-abal seperti itu ya. Tanpa ada kekuatannya orang dalam, kita mungkin cukup sulit ya untuk masuk ke suatu perusahaan seperti itu. Dan ternyata memang benar seperti itu. Gue waktu itu sempat bekerja di satu perusahaan ya teman-teman, dan itu juga benar, itu adalah berkat orang dalam ya teman-teman. Karena ada orang yang membantu gue untuk masuk ke perusahaan tersebut, gue baru bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, tetapi ya di perusahaan itu gue tidak bertahan lama, sehingga gue memutuskan untuk
berhenti ya teman-teman, dan setelah gue berhenti gue sambil melanjutkan pendidikan lagi seperti itu, dengan harapan nanti gue akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Nah, saat gue menjalani proses di pendidikan lanjutan itu, ternyata ayah berinisiatif untuk berangkat ke Jepang ya teman-teman. Gue waktu itu sangat tidak terpikirkan sekali untuk magang atau bekerja ke Jepang, itu sangat tidak terpikirkan sekali. Tetapi dengan melihat kondisi di Indonesia yang mana waktu itu gue di Padang itu nyari kerja sangat sulit ya teman-teman, gue memutuskan untuk ya udah gue masuk LPK saja seperti itu, dan menjalani kehidupan di LPK, kegiatan di LPK, dan sampailah gue berangkat seperti itu ya teman-teman. Awalnya ketika gue di LPK, gue juga tidak terlalu nyaman ya dengan LPK, karena mungkin sistem pendidikannya yang keras dan menurut gue tidak cocok dengan diri gue seperti itu. Cuma lama-lama sampai gue berhasil job matching, itu gue berhasil ya akhirnya gitu bertahan di LPK, terus sampailah di Jepang. Dan ternyata saat gue nyampai di Jepang, disitulah gue baru merasakan sesuatu yang berbeda ya teman-teman dengan di Indonesia. Nah, jadi ya ketika mungkin teman-teman belum berada di Jepang atau belum pergi ke luar negeri, mungkin teman-teman belum tahu betul lah bagaimana perasaan keadaan bagaimana di luar negeri tersebut. Tetapi setelah teman-teman tinggal di luar negeri, teman-teman mungkin bisa membandingkan antara di Indonesia dan di luar negeri ya teman-teman. Jadi apa saja sih faktor yang sangat menyenangkan yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman pergi ke luar negeri? Di sini ada beberapa yang gue rangkum ya teman-teman, yaitu adalah yang pasti pertama ya teman-teman, kalau kita bicara soal gaji di luar negeri, gaji itu sangat besar sekali ya teman-teman ketimbang di Indonesia kalau kita bandingkan nih. Nah, di sini kita bisa lihat ya misalnya perbandingan UMR saja teman-teman ya. Kalau kita bicaranya soal Jepang aja dulu, karena gue nggak tahu bagaimana negara-negara lain seperti itu ya teman-teman ya. Kalau di tempat gue di Padang ya, di zaman itu UMR itu sekitar 1.900.000 ya teman-teman, 1.900.000 ya, hampir 2 juta lah, hampir lah sedikit seperti itu ya. Berbeda mungkin di Pulau Jawa yang mungkin ada 5 jutaan seperti itu ya. Tetapi kita lihat aja yang di daerah kota gue seperti itu, karena lebih mudah membandingkannya seperti itu ya. Di daerah tempat gue itu dianggaplah sekitar 2 juta ya teman-teman. Itu kalau misalnya kita hitorigurasi atau tinggal sendiri ya teman-teman, tidak bersama orang tua, itu tentunya potongan-potongan akan banyak sekali ya teman-teman. Belum misalnya potongan rumah, potongan makan, fasilitas air, listrik, dan segala macam, itu tentunya harus dibayar dalam uang 2 juta tadi ya teman-teman. Belum lagi kalau sekiranya kan sebagai anak kita tentunya akan mengirim kepada orang tua, memberi jajan atau segala macam lah ya teman-teman, sedikit banyak lah seperti itu. Kalau misalnya kita kurangi ya teman-teman ya, segala macam itu, transport, biaya bensin, dan biaya makan ya, mungkin gue nggak tahu ya, karena gue nggak terlalu menjalani hal seperti itu. Gue rasa untuk menabung 200 sampai 500 ribu sebulan aja itu sangat sulit ya teman-teman. Anggaplah mungkin teman-teman berhasil ya menabung dalam 1 bulan itu 500 ribu, butuh waktu 10 bulan untuk teman-teman untuk mendapatkan duit 5 juta ya teman-teman. Itu pun kalau utuh, kalau tidak ada kebutuhan darurat ya teman-teman. Jadi gue rasa itu akan sangat sulit sekali. Nah, bayangkan kalau misalnya nih seperti dalam keadaan gue tadi, gue ingin pergi ke Jepang dengan liburan saja. Waktu 10 bulan untuk mendapatkan 5 juta itu waktu yang sangat lama ya teman-teman. Anggaplah gue bisa menghasilkan 10 juta dalam 2 tahun ya teman-teman. Dalam 2 tahun loh 10 juta. Dan gue habiskan itu untuk pergi ke Jepang, dan itu habis ya teman-teman. Usaha gue selama 2 tahun itu habis selama mungkin 3 atau 1 minggu di Jepang seperti itu ya, 3 hari atau 1 minggu di Jepang. Dan nanti setelah gue balik ke Indonesia, nanti gue ulang lagi kehidupan gue seperti itu ya. Ya terlepas nanti mungkin setelah 2 tahun gaji gue naik seperti itu ya, mungkin yang bisa gue tabung pun juga paling anggaplah 800 ribu ya. Ini berandai-andai ya teman-teman, karena gue juga nggak tahu pasti berapa kita bisa nabung kalau misalnya kita bekerja di Indonesia seperti itu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan gaji bekerja di luar negeri ya teman-teman, sebagai gue yang waktu itu bekerja sebagai Ginnoji Susei atau pemagang ya teman-teman, gue akui gaji di Jepang sebagai Ginnoji Susei waktu itu ya, di masa gue itu sangat kecil ya teman-teman dibandingkan teman-teman gue yang lain. Terlebih gue itu tidak mendapatkan zanggyo atau tidak mendapatkan lembur di masa Ginnoji Susei gue ya teman-teman, sehingga gaji pokok yang gue dapatkan itu sangat sedikit sekali seperti itu, dan dikurangi untuk bayar hutang dan segala macam ya teman-teman. Tetapi walaupun begitu, gue masih bisa nabung sekitar 5 juta atau 7 juta dalam sebulan ya teman-teman. Itu udah dipotong rumah, udah dipotong listrik, udah dipotong makan, udah dipotong semua ya. 7 juta itu bersih untuk masuk kantong seperti itu ya, 7 atau 5 lah. Kadang kita kan bayar utang harus bayar, jadi bisa nabung itu 5 juta atau 4 juta seperti itu kan. Kalau misalnya nggak nabung, nggak bayar hutang, sedang nggak bayar hutang, mungkin bisa nabung 7 juta. Itu kan untuk levelan gue yang mana gajinya kecil di antara Ginnoji Susei lain. Bayangkan mungkin
Sebagian teman-teman gue yang zanggionya atau lemburnya kencang ya teman-teman, yang gaji pokoknya besar ya teman-teman, kadang mereka itu bisa nabung 10 juta sebulan seperti itu ya. Setelah bayar hutang mungkin ada yang bisa nabung 8 atau segala macam lah pokoknya seperti itu. Intinya dalam satu bulan itu bisa mendapatkan 5 juta bersih masuk kantong ya teman-teman. Apakah mungkin teman-teman sebagai orang yang kelas bawah atau kelas menengah bisa menabung dalam satu bulan itu 5 juta atau 10 juta, 8 juta? Tentunya akan sangat sulit sekali ya teman-teman. Terlebih juga ketika kita bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang ini ya teman-teman, itu fasilitas itu sangat lengkap sekali. Misalnya ketika teman-teman itu ingin pergi ke suatu tempat, teman-teman itu ada bus, ada kereta api, ada ya transportasi yang membantu teman-teman lah dalam menjalani kehidupan teman-teman. Apalagi kereta api di Jepang ini sangat banyak sekali seperti itu ya. Dan misalnya nih, ketika gue itu ingin pergi ke Tokyo, hari ini pun gue bisa pergi ke Tokyo ya teman-teman dengan menempuh waktu 4 jam ya teman-teman. Dengan Shinkansen itu gue bisa seperti itu loh. Karena saking lengkapnya nih fasilitas, yang mana hidup itu jadi lebih dipermudah seperti itu ya teman-teman ya, ketimbang di Indonesia yang mana mungkin kalau misalnya nih, gue dari Padang ke Jakarta mungkin nggak bisa di hari H seperti itu karena harus naik pesawat. Karena kalau misalnya kita reservasi pesawat di hari H, itu tiketnya jauh sangat lebih mahal ya teman-teman. Itu kan kalau dari segi fasilitas. Nah itu kan kalau misalnya kita bicara soal fasilitas transportasi seperti itu. Bagaimana fasilitas-fasilitas umum lainnya. Misalnya seperti jalan yang bersih, sampah yang tidak ada. Gue akui ya, waktu gue baru nyampe di Jepang ya teman-teman, image pertama gue waktu baru nyampe Jepang itu adalah bersih ya teman-teman. Karena gue lihat di sungai itu airnya bersih, jernih, bahkan kita bisa melihat dasarnya seperti itu ya. Atau mungkin di jalan raya tidak ada sampah, puntung rokok dan segala macam, itu hampir tidak ada ya. Ada sih, ada mungkin sebagian orang yang tidak menaati aturan, itu wajar ya, ada. Tetapi mungkin tidak separah ketika waktu kita berada di negara asal kita, yang mana di sungai itu aja isinya sampah semua seperti itu. Atau di pinggir jalan itu isinya sampah semua seperti itu. Orang habis minum, buang, habis rokok, buang seperti itu kan. Jadi tidak ada, bisa dibilang kurang kesadaran lah seperti itu ya teman-teman, dan lain-lainnya seperti itu. Dan kalau kita bicara dengan soal fasilitas-fasilitas lain ya teman-teman, seperti kesehatan ya, gue rasa mungkin walaupun ya di Jepang ini tidak seindah BPJS di Indonesia ya, yang mana semuanya ditalangin ya teman-teman. Kalau di BPJS Indonesia kan kita pengobatan ditalangin semua ya, kalau nggak salah gue ya teman-teman, gue nggak tahu pasti nih. Kalau di Jepang kan kita bayar kesehatan itu cuma 30% dari total pengobatan. Misalnya teman-teman berobat 1 juta, artinya yang bayar cuma 300.000 aja seperti itu ya. Jadi bayarnya 30%. Walaupun begitu, fasilitas di kesehatan di Jepang ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Kita di cover asuransi, di cover pensiun juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sakit, itu penanganannya juga bukan cukup sih, sangat bagus. Gue akui sangat bagus, karena gue beberapa kali itu datang ke rumah sakit dan itu pelayanannya sangat luar biasa ya teman-teman. Tidak ada kita cekcok mulut, tidak ada ribut-ribut dengan pasien lain, atau tidak ada ribut dengan perawat gitu ya, karena mereka melayani dengan baik seperti itu ya. Gue rasa pemikiran orang di negara maju itu jauh lebih bagus ya teman-teman. Itu menurut gue nih. Nah kita lihat yang baik-baiknya saja dulu seperti itu ya. Itu dari segi fasilitas kesehatan. Nah itu kan adalah dimana kalau sekiranya teman-teman tinggal di negara maju, atau minimal teman-teman misalnya tidaklah ke Jepang, mungkin teman-teman pergi ke negara lain yang mana SDM-nya itu lebih tidak rendah ya teman-teman. Biasanya pemikiran mereka juga akan sangat bagus ya teman-teman, dan biasanya konflik juga kurang tuh, biasanya juga jarang konflik seperti itu. Walaupun ya di mana-mana sama ya seperti itu teman-teman. Cuma selama di Jepang gue melihat konflik itu jarang sekali. Misalnya orang berantem pun paling mereka cuma itu aja, berantem mulut aja seperti itu. Atau kecelakaan itu jarang sekali, kebakaran juga jarang ya, karena mereka yang teratur tadi ya teman-teman. Jadi itu juga bisa menjadi pelajaran buat kita, sesuatu hal yang bisa kita contoh ya teman-teman. Karena waktu gue itu pulang ke Indonesia sekitar 2 tahun yang lalu ya teman-teman, gue merasakan sesuatu yang baik yang gue dapatkan dari luar negeri ya teman-teman ya, itu terbawa sampai ke Indonesia. Karena ya memang pada dasarnya gue bukanlah tipe orang yang suka buang sampah ya teman-teman. Jadi ketika gue waktu itu makan waktu itu kacang rebus ya, kepala waktu itu ya, habis minum juga ya. Jadi waktu itu pas di Indonesia gue jalan-jalan, gue kebingungan gue harus mau buang sampah di mana seperti itu. Dan waktu itu salah satu teman gue bilang, buang aja di sana katanya gitu kan. Ya itu bertentangan sekali dengan ini gue kan, perasaan gue seperti itu, karena gue tidak bisa membuang sampah sembarangan. Sementara salah seorang teman gue tadi bisa bilang, buang aja di situ, itu di pojokan, buang di sana seperti itu. Artinya kan ada
sumber daya yang kurang di situ ya teman-teman ya, atau kesadaran yang kurang ya teman-teman ya. Nah jadi ketika teman-teman berada di negara maju atau di negara berkembang yang SDM-nya tinggi ya teman-teman, itu juga akan membantu pola pikir teman-teman jadi lebih baik ya teman-teman. Selain itu juga membuat pandangan teman-teman jadi luas, karena gue selalu bilang ya teman-teman, semakin jauh perjalanan teman-teman, semakin luas pandangan teman-teman, semakin luas pandangan teman-teman, semakin terbuka pemikiran teman-teman ya, dan semakin jadi manusia yang baiklah teman-teman. Dan gue pun sendiri, walaupun gue berada di Jepang, walaupun jauh dari Indonesia, gue pun berusaha untuk mencoba meluaskan pandangan gue dengan pergi ke tempat-tempat yang lain ya teman-teman. Sehingga di sana ya teman-teman, saat kita pergi ke satu tempat, kita melihat, oh ternyata di tempat lain kehidupan orang tidak seberuntung kita, atau kita pergi ke tempat lain, wah tempatnya indah ya, tidak seperti tempat kita, sehingga nanti kita ingin memunculkan, kita nanti akan memunculkan perasaan bersyukur seperti itu ya teman-teman. Nah itulah salah satunya ya teman-teman, membuat pandangan kita jadi luas ya teman-teman. Semakin jauh kita pergi, semakin luaslah pandangan kita, seperti itu ya teman-teman. Nah selain itu juga ya, ketika teman-teman itu bekerja di luar negeri ya teman-teman, untuk mencari pekerjaan itu persyaratannya tidaklah seribet di Indonesia ya teman-teman. Teman-teman tidak harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun, tidak harus berpenampilan menarik, tidak harus berpenampilan bagus, tidak harus memiliki pendidikan tinggi, tidak harus menguasai 5 elemen dasar, tidak menjadi seorang jinchuriki, tidak seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman mau bekerja, teman-teman dipersilahkan untuk bekerja, tetapi kan tentu saja syaratnya adalah teman-teman harus menguasai bahasa di mana tempat teman-teman ingin bekerja. Kalau misalnya teman-teman ingin bekerja di Jepang, belajarlah bahasa Jepang terlebih dahulu. Kalau sekiranya teman-teman ingin bekerja di Jerman, belajarlah bahasa Jerman terlebih dahulu. Kalau sekiranya teman-teman ingin bekerja di Australia, belajarlah bahasa Inggris ya, seperti itu ya teman-teman. Tentunya untuk menjalin satu hubungan dengan seseorang, tentunya kita harus mengerti apa yang diucapkan oleh orang tersebut ya teman-teman, sehingga nanti terjadilah sesuatu yang terjadilah hubungan yang baik ya teman-teman ya. Kita bekerja di sana, mereka mempekerjakan kita, seperti itu ya teman-teman. Dan tidak ada syarat harus tidak boleh bertindik, tidak boleh bertato ya teman-teman. Bahkan owner gue saja itu ada tato di sininya. Teman gue yang bekerja, dia memiliki tindik di sini-sini, dan itu tidak ada masalah, dan itu kita tidak dicap buruk akan hal itu ya teman-teman. Dan teman-teman pun bisa lihat kepala gue warnanya hijau ya teman-teman, ini hijau. Nah, ini juga tidak dipermasalahkan ya teman-teman ketika teman-teman itu bekerja di luar negeri. Ya mungkin tergantung lah jenis pekerjaannya, seperti itu. Karena mungkin di beberapa bidang yang mungkin bidang pelayanan ya teman-teman, yang itu menuntut pakaian formal dan dandan formal, mungkin memang ada yang tidak boleh tindik, ada yang tidak boleh bertato. Tetapi kan tentu saja itu kita sesuaikan dengan kebijakan perusahaan masing-masing ya teman-teman ya. Nah jadi untuk mencari pekerjaan di Jepang ya teman-teman ya, tidaklah terlalu sulit. Yang penting teman-teman bisa bahasanya. Ya nggak harus di Jepang sih, di negara-negara lain juga sih, seperti itu ya. Dan ketika teman-teman berada di Jepang ya teman-teman ya, apakah rasa nasionalis teman-teman hilang? Tentu saja tidak ya teman-teman, sangat tidak sekali. Karena gue sangat mengerti betul ya teman-teman, orang-orang yang sekarang berada di luar negeri, rasa nasionalisme mereka jauh lebih besar daripada orang-orang yang mungkin tinggal di Indonesia. Kita bisa lihat orang Indonesia bisa buang sampah sembarangan tanpa perasaan bersalah ya teman-teman. Orang Indonesia bisa menyakiti atau ingin berkelahi dengan orang lain tanpa perasaan bersalah ya teman-teman. Sementara ketika kita bekerja di luar negeri ya teman-teman ya, kita tentunya tanpa menghilangkan rasa nasionalisme kita juga menjadi warga negara yang baik ya teman-teman. Kenapa gue bilang begitu? Kita bekerja di luar negeri itu untuk menghasilkan uang ya teman-teman. Uang yang kita dapatkan itu akan dikirimkan ke Indonesia melalui keluarga kita, seperti itu ya teman-teman, kepada keluarga kita. Dan uang tersebut juga digunakan oleh keluarga kita untuk menjalani kehidupan. Uang yang dikirimkan yang diterima oleh keluarga tersebut nanti dibelanjakan ke warung, nanti dibelanjakan ke supermarket, seperti itu. Orang yang punya warung nanti belanja ke pasar, orang yang di pasar nanti belanja beras untuk anak-anaknya. Jadi uang itu berputar di bawah ya teman-teman. Jadi itu adalah merupakan salah satu sumber devisa negara, seperti itu. Secara tidak langsung kita berkontribusi untuk kemajuan negara, untuk meningkatkan sumber daya beli masyarakat dari bawah ya teman-teman. Walaupun sih gue rasa pemerintah sangat peduli sekali ya dengan sumber devisa ini ya, tetapi kebanyakan pemerintah kita selalu melirik investor. Mereka selalu mencari investor untuk pembangunan negeri. Misalnya mencari investor untuk pembangunan infrastruktur, mencari investor untuk membangun fasilitas-fasilitas, seperti itu ya. Kalau uang masuk dari investor, ini pemikiran gue pribadi ya teman-teman,
Kalau uang masuk dari investor dari luar negeri ya teman-teman, itu uangnya itu masuk ke pemerintah, nanti pemerintah menerima uangnya, uang itu nanti digunakan untuk pembangunan, artinya kan uang itu datang dari luar negeri, masuknya ke atas pemerintah, nanti pemerintah bangun fasilitas ini itu untuk orang bawah seperti itu ya. Ya syukur-syukur sampai ke bawah ya teman-teman, sampai ke bawah dengan selamat nih uang, nanti orang di bawah baru menggunakannya seperti itu ya. Nah, artinya kan alurnya itu kalau investor dari umumnya ya, ini umumnya ya dari atas ke bawah seperti itu ya, berbeda dengan kita yang bekerja di luar negeri ya teman-teman. Bagi kita yang bekerja di luar negeri tentu saja itu menjadi sumber pemasukan negara ya teman-teman. Dan itu uang tersebut digunakan oleh keluarga kita. Jadi keluarga kita menggunakannya, uang masuk itu dari bawah ya teman-teman. Nanti uang dari bawah ini naik ke atas sedikit demi sedikit dengan pajak yang dibayarkan. Karena kan apa-apa semua kan harus dengan pajak seperti itu. Keluarga kita mau beli beras itu bayar pajak kan pemerintah. Artinya kan uang yang digunakan oleh keluarga kita itu juga naik ke atas seperti kan, artinya dari bawah ke atas seperti itu. Berbeda dengan investor-investor asing yang menginvestasikan dananya sebesar mungkin ke Indonesia dan untuk pembangunan ini, pembangunan itu, fasilitas ini, fasilitas itu, tapi naiknya dari atas ke bawah. Ya syukur-syukur kalau sampai ke bawah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat beberapa daerah-daerah terpelosok yang masih tertinggal, yang masih tidak ada fasilitas listrik, yang masih jalannya batu, tanah dan segala macam selama ini dan berpuluh-puluh tahun ya teman-teman. Padahal investornya banyak, ininya banyak, tetapi tidak ada perubahan seperti itu ya. Kenapa kita tidak mulai dari bawah saja dengan mungkin salah satu dari kita, anggota keluarga kita untuk berangkat ke luar negeri mencari uang, nanti membantu kehidupan keluarga kita dari bawah seperti itu ya. Karena nanti kan ketika keluarga teman-teman belanja ke warung, belanja ke pasar kan itu juga membantu perputaran ekonomi di tempat teman-teman seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman berangkat ke luar negeri, bekerja di luar negeri, teman-teman itu sangat bisa membahagiakan orang tua teman-teman dan keluarga teman-teman ya. Pastinya seperti itu, karena teman-teman memiliki pemasukan yang cukup. Kalau misalnya uang orang tua teman-teman, kontak teman-teman butuh uang, teman-teman bisa langsung berikan seperti itu. Teman-teman orang tuanya minta pulsa, teman-teman bisa langsung kirimkan pulsa seperti itu. Berbeda mungkin ketika teman-teman itu menjalani kehidupan di Indonesia ya teman-teman, mungkin untuk diri teman-teman aja nggak cukup nih. Bagaimana harus membantu orang tua, bagaimana harus membantu adik, bagaimana cara membayar sekolah adik, kuliah adik seperti itu. Itu pasti teman-teman juga bingung gitu kan. Nanti teman-teman merasa, wah gue nih generasi sandwich nih, gue harus nalangin semua kehidupan keluarga gue, kan sulit. Tapi berbeda kondisi ketika teman-teman itu berada di luar negeri. Mungkin teman-teman bisa menghasilkan 5 juta, 10 juta bersih ya, dan itu kacang ya, mudah ya bagi teman-teman ya untuk mengirimkan ke keluarga teman-teman sekitar 1 juta sebulan untuk adik misalnya, itu nggak menjadi masalah. Berbeda ketika teman-teman gaji UMR di Indonesia 5 juta, teman-teman harus bayar kontrak, bayar listrik, beli makan, bensin dan segala macam, dan harus juga membantu keluarga, kan beda kasus ya teman-teman ya, seperti itu. Nah jadi teman-teman akan sangat bisa sekali membantu orang tua teman-teman ketika teman-teman bekerja di luar negeri. Kenapa? Karena teman-teman memiliki pendapatan yang tinggi ya teman-teman ya. Tapi kan bang, di luar negeri kan biaya hidupnya besar. Betul sekali, di Jepang ini biaya hidupnya cukup besar ya teman-teman. Tetapi walaupun biaya hidup besar, seperti yang gue bilang tadi, teman-teman itu udah bisa seenggaknya 8 juta, 10 juta udah bersih ya teman-teman, udah masuk kantong seperti itu. Tinggal dari teman-temannya, apakah teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik atau tidak. Apakah teman-teman kebelet beli iPhone, apakah teman-teman kebelet beli barang bermerek, apakah teman-teman kebelet beli barang elektronik mahal, itu terserah teman-teman, balik lagi ke teman-teman ya. Jadi itu balik lagi ke pengelolaan atau manajemen uang teman-teman seperti itu ya. Cuma di sini problemnya itu adalah ya teman-teman, satu problem yang sangat cukup berat ya bagi kita yang tinggal di luar negeri ya teman-teman, yaitu adalah meninggalkan keluarga ya teman-teman. Mau nggak mau ketika kita berangkat ke luar negeri, orang tua kita tinggal, ayah, ibu, adik, kakek, nenek kalau masih ada, atau siapapun lah itu akan kita tinggalkan ya itu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah satu resiko yang harus teman-teman ambil ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih, teman-teman ingin hidup pas-pasan bersama keluarga di Indonesia, tapi akan cukup sulit untuk membantu keluarga, atau teman-teman ingin pergi ke luar negeri dengan keluarga teman-teman, tapi teman-teman jauh dari keluarga. Teman-teman bisa pilih salah satu ini ya, karena salah satu ini harus dikorbankan ya teman-teman. Apakah teman-teman mengorbankan keluarga teman-teman,
Apakah teman-teman mengorbankan waktu teman-teman yang harusnya teman-teman bisa keluar negeri untuk membantu keluarga, tetapi tidak teman-teman ambil kesempatan itu? Ya, itu adalah pilihan. Dalam kehidupan pilihan itu sangat sulit, tetapi kita harus ambil ya teman-teman. Tapi kalau gue pribadi ya teman-teman, gue memutuskan untuk, baiklah gue memilih untuk meninggalkan keluarga gue demi bisa pergi ke luar negeri, agar nanti ketika gue di luar negeri, gue bisa membantu keluarga gue jauh lebih baik. Ketika orang tua gue butuh uang, gue bisa berikan. Ketika adik gue dalam pengen belanja ini belanja itu, gue bisa berikan seperti itu. Mungkin ketika gue bekerja di Indonesia, anggaplah gue pergi ke Jakarta dengan UMR yang tinggi, gue belum tentu bisa memenuhi keinginan keluarga gue, belum bisa membahagiakan keluarga gue dengan diri gue yang masih pas-pasan seperti itu ya. Jadi keputusan gue untuk berangkat ke luar negeri menurut gue adalah keputusan yang lebih baik ketimbang gue harus berkarir di Indonesia tapi pas-pasan seperti itu ya. Ya, resiko pasti ada ya teman-teman ya, ketika orang tua kita nanti sudah tidak sanggup lagi bekerja, tidak punya tenaga lagi, tentunya itu membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa karena kita jauh dari rumah seperti itu ya teman-teman ya. Tapi itulah resiko, dan teman-teman harus pilih salah satu, pilih keluarga atau pilih karir seperti itu. Apakah keluarga teman-teman akan mendukung karir teman-teman atau karir teman-teman yang akan mendukung keluarga teman-teman? Ya, pilihlah salah satu ya teman-teman ya. Terus satu nih terakhir ya teman-teman ya. Untuk berangkat ke luar negeri ya teman-teman, tentunya ada sesuatu yang harus dilakukan, yaitu adalah mempelajari bahasanya dan mengenali budayanya ya teman-teman. Karena di Jepang ya, kalau misalnya teman-teman ke Jepang nih, orang Jepang nggak bisa bahasa Inggris ya teman-teman. Orang Jepang hanya bisa menggunakan bahasa Jepang. Bisa pun mereka menggunakan bahasa Inggris sedikit. Dan kalaupun ada orang yang bisa menggunakan bahasa Inggris, nggak ngerti. Karena mereka itu menggunakan bahasa Inggris yang versi mereka sendiri, seperti itu. Jadi kadang orang asing pun nggak ngerti apa yang disampaikan orang Jepang dalam bahasa Inggris mereka, seperti itu. Jadi mau nggak mau harus belajarlah dengan bahasa sendiri, seperti itu ya teman-teman. Dan juga budaya, karena kan budaya kita dan budaya mereka itu beda ya teman-teman. Mau nggak mau kita harus menyesuaikannya ya teman-teman. Misalnya nih, di sini 4 musim, artinya kan pakaian juga harus berbeda. Terus di sini juga orang nggak begitu kuat dengan agama, jadi kita harus bisa menjaga diri kita seperti itu ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang patuh dan taat terhadap agama ya teman-teman itu harus bisa lebih mengatur diri teman-teman seperti itu. Ya, kalau misalnya teman-teman keberatan dengan ada sesuatu yang mengganggu teman-teman, mungkin anggaplah teman-teman harus sholat Jumat, teman-teman harus makan makanan yang halal, teman-teman harus sholat tepat waktu. Mungkin teman-teman bisa pilih negara lain yang lebih bisa memudahkan teman-teman seperti itu ya. Tidak harus ke Jepang ya teman-teman ya. Jadi di sini ya teman-teman ya, gue memang sangat mendukung sekali untuk teman-teman pergilah ke luar negeri. Karena di masa muda inilah waktu teman-teman yang paling golden time ya, waktu keemasan teman-teman untuk mengeksplor diri teman-teman, agar teman-teman bisa merasakan luar negeri, bisa merasakan salju misalnya ya, bisa merasakan naik Shinkansen, bisa merasakan sakura atau segala macam musim ya teman-teman ya. Di masa-masa itulah kesempatan teman-teman ada, karena ketika teman-teman nanti sudah berkeluarga ya teman-teman ya, ada banyak pertimbangan dan pemikiran yang harus teman-teman putuskan seperti itu. Apakah gue memang harus keluar negeri untuk meninggalkan anak istri gue seperti itu ya, itu juga tentunya jadi beban pikiran ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki kesempatan dan masih muda dan punya waktu untuk ke Jepang, nggak usah ke Jepang, ke negara lain lah, ke luar negeri, nggak harus ke Jepang ya teman-teman. Gue nggak selalu menyarankan harus ke Jepang, ke negara lain juga boleh seperti itu. Pergilah seperti itu, karena kapan lagi? Apakah menunggu teman-teman nabung 4-5 tahun dulu baru bisa pergi ke Jepang 4-5 hari seperti itu? Kan mau tanya sekali. Seperti itu ya. Jadi kenapa tidak? Why not lah seperti itu ya. Teman-teman bisa bekerja sambil liburan ke negara orang ya teman-teman. Jadi kabur aja dulu. Oke, gue setuju ya teman-teman akan hal itu. Karena ketika kita di Indonesia ya butuh waktu beberapa tahun agar Indonesia mungkin bisa jadi seperti Jepang ya teman-teman ya. Dan mungkin ketika waktu tahun itu sudah terjadi, mungkin teman-teman sudah tua dan mungkin tidak sempat menikmati kehidupan teman-teman di luar negeri seperti itu ya. Tetapi di sini balik lagi, semua keputusan ada resikonya. Jadi gue sarankan teman-teman ambillah keputusan yang bijak ya teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman ingin tetap stay di Indonesia, itu juga tidak ada masalah ya teman-teman. Karena kita berhak atas diri kita sendiri, kita boleh memutuskan apa yang kita inginkan seperti itu, tentunya dengan pemikiran-pemikiran dengan melihat prospek ke depannya mana yang lebih bagus seperti itu ya teman-teman ya. Kalau sekiranya mungkin teman-teman khawatir meninggalkan keluarga teman-teman untuk pergi ke luar negeri, tidak apa-apa, staylah di Indonesia, carilah pekerjaan yang baik, carilah pekerjaan yang cocok untuk teman-teman, bangunlah karir di sana.
kumpulkan uang, bahagiakanlah keluarga teman-teman dengan uang yang teman-teman kumpulkan. Karena ya uang adalah sumber kebahagiaan ya teman-teman, bukan berarti banyak uang tidak bahagia teman-teman. Orang yang nggak bahagia karena ada uang itu mungkin uangnya kurang ya teman-teman. Jadi tentunya untuk membahagiakan seseorang, membahagiakan diri sendiri itu butuh uang ya teman-teman ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu sih pendapat gue. Mungkin videonya cukup panjang ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman nonton video ini sampai habis. Apakah gue mendukung teman-teman untuk pergi ke luar negeri? Jawabannya adalah iya ya teman-teman. Karena kapan lagi teman-teman punya kesempatan untuk merasakan dunia luar seperti itu kalau teman-teman tidak memulainya untuk berangkat ke luar negeri. Tidak harus bekerja, belajar pun juga boleh seperti itu ya. Kalau misalnya mau liburan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman itu punya cukup tabungan atau mau menabung untuk pergi liburan seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman itu diberkati dengan kehidupan yang baik, pekerjaan yang baik, atasan yang baik, keluarga yang baik, dan semua yang baik-baik ya teman-teman. Semoga kita selalu lancar dalam menjalani kehidupan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya.